Subhanallah. Teteh lagi baca apa sih Teh? Teteh lagi baca artikel nih Ustadz. Neng, ada artikel. Semakin menyusutnya moral para generasi muda terlihat dari berbagai pemberitaan di media mengenai banyak kasus yang terjadi, seperti beredarnya video kekerasan di kalangan pelajar wanita. Waduh bener itu Teh, banyak banget Teh. Yang terjadi pada siswi kelas 2 SMA W. Kemudian kasus pencabulan 10 pelajar SMP kepada 2 siswi temannya di daerah W. Oh yang betul. Ada aja dua. Bahkan yang terakhir beredar Bahkan yang terakhir beredar sekelompok siswi SMA di daerah T. Ya Allah. Yang mempermainkan gerakan dan bacaan sholat. Masya Allah. Jadi dibicarain gitu. Iya dibicarain. Tapi bener loh Tat, ini apa ada apa tersebar luas di YouTube gitu ya Teh ya. Itu ya, tapi Masya Allah itu sekarang ya apa sih tayangan ya tadi tayangan sih ya maksudnya di YouTube. Tayangannya tuh sekarang kok sembarangan bisa beredar. YouTube tuh kayaknya bebas-bebas menayangkan semua tayangan. Apa mesti di screening dulu? Apa bagaimana sih nih Ustadz nih? Sekarang jadi apakah berbagai kejadian ini merupakan kesalahan pemimpin, pemuka agama, orang tua, atau para pendidik sih? Atau apakah gerangan dengan pendidikan moral para generasi bangsa sekarang sih? Ya, jadi kita kan orang tua ya. Khawatir juga ya Ustadz ya. Maksudnya sekarang zaman sekarang tuh beda banget sama dulu ya. Kalau kita dulu kan mungkin karena sekarang tuh media kan udah banyak banget ya fasilitas-fasilitas tuh untuk kita bisa melakukan segala sesuatu hal tuh yang tadinya tidak mungkin jadi mungkin Tat. Kayak misalnya ya ini kan kayak tawuran-tawuran aja dulu kita hanya bisa mendengar saja gitu ya. Kalau masih iya kan. Nah kalau sekarang tuh bukan hanya mendengar tapi melihat, dan itu tuh dampak negatifnya banyak juga ya Tat ya. Dengan melihat tuh anak-anak ada yang mungkin mereka bisa mengambil segi negatifnya, mereka akan menjauh, tapi kadang-kadang mereka malah ikut-ikutan. Malah ingin tahu. Kayaknya keren nih gitu ya, maksudnya tawuran keren nih, oh jagoan nih. Jagoan gitu. nih, Gengsi gitu. besar. Gengsi betul, karena gengsi. Kok yang lain ikut tawuran kita nggak ikut taruh. Kalau dia bukan tawuran, taruhan. banget ya. Arisan dia. Iya. Aduh coba deh, Ustadz gimana cara mensikapi kita sebagai kaum muslimin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Amin ya Allah. Berbicara tentang kejadian demi kejadian yang sama sudah kita ketahui belakangan ini. Kalau kita katakan salah siapakah ini, maka saya merasa bahwa seluruh daripada komponen itu mempunyai tanggung jawab. Khususnya adalah bagaimana orang tua mendidik anak tersebut. Kenapa? Karena memang awal mulanya pendidikan itu dimulai daripada keluarga. Di rumah ya? Iya. Ketika orang tua melakukan pendidikan dengan baik terhadap anak, maka insya Allah dimanapun dia bertempat, anak tersebut akan bisa mewarnai lingkungannya, bukan diwarnai. Jadi faktor yang pertama adalah Mewarnai dulu, iya, bukan diwarnai. Kalau sekarang kan kejadiannya diwarnain. Iya. Dia datang ke satu lingkungan, dia bergaul karena memang tidak mempunyai daripada Kekuatan gitu kan, pendidikan yang dihantarkan oleh orang tuanya, maka pada akhirnya ya seperti itu, diwarnai oleh lingkungan-lingkungan yang ada. Jadi nggak ada basic alaknya tuh nggak ini ya, nggak kuat gitu ya. Betul sekali. Oleh karenanya berkaitan dengan persoalan ini, tapi bentar. Tuh, Stop. Sabar. Pemirsa sudah menunggu kita nih tadi ya, pengen disapa gitu ya. Oke, Sama siap. kita. Sabar pemirsa. Neng atuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, allazi razaqana bil ilmi wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa MNC Muslim yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semuanya apa kabar? Mudah-mudahan sehat semua. Seperti kita nih di sini nih, bertiga sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Semangat banget nih. Karena apa? Karena kita akan bertemu dengan pemirsa, dan alhamdulillah hari ini kita masih dapat kesempatan ya Tata ya, dikasih kesempatan sama Allah untuk berada di dalam satu program yang insyaallah program yang kita cintai dan kita sayangi, dan kita akan sharing sharing tentang segala sesuatu lah ya dalam ajaran agama Islam, tentunya di acara kita Cafe House ya. Dan kita nih masih berada di Warung Gumati yang ada di Jalan Raya Tajur
Gadok Bogor. Ya. Kita bahas apa nih ini? Iya, kita hari ini akan membahas tentang Kayaknya buat kita menjadi generasi teladan bangsa deh. Oke, generasi menjadi generasi teladan yang bangsa. Nah, itu dia. Ya, masih bersama saya Nisa Nadira Dan saya Natasha. dan Ustadz kita nih, narasumber kita hari ini adalah Ustadz Ujay. Abdurrahman Jailani atau Ujay. Ujay. Saya Abdurrahman sudah namanya Jailani. Ujay, ada Ujay di sini yang akan sama-sama nih kita ya saling berbagi ya, mengingatkan, sharing lah ya. Mengingatkan satu sama lain ya. Betul ya. Tapi sebelumnya ini mau pada minum dulu nih. Kasihan Ujay itu dari jauh ya datangnya dari mana Kak? Jakarta. Dari Jakarta jauh ya, silakan. Ayo, Ayo, Ujay. Belum minum. Dileut ya. Nah, Teteh, ini benar-benar pembahasan yang ini ya, yang penting banget. Apalagi buat ibu-ibu nih, karena apa? Karena nih kita punya tanggung jawab yang besar ya, Uji ya, kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita ini adalah generasi-generasi penerus bangsa. Ya. Siapa lagi coba mengganti kita? Nah, hari ini nih Uji akan menjelaskan share ya, ilmunya tentang generasi muda ya, menjadi teladan generasi Iya, muda yang ini, tadi sempat terpotong Nah, juga iya, ya. silakan tadi ini lagi Jay. Enggak tuh dilanjutkan. Oke, jadi pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 14 abad yang lalu Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan sebetulnya kepada kita, atau bahasa sederhananya sudah mewanti-wanti kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi Allah Subhanahu wa taala sampaikan apa kepada kita ini? Sebagai orang-orang yang mempunyai generasi penerus, hendaklah mereka orang-orang beriman takut. Takut kepada siapa? Takut kepada anak-anaknya, generasi-generasinya yang ketika dia meninggal dunia atau ketika dia meninggalkan generasi tersebut, kondisi daripada generasinya itu di'afa, lemah. Lemah maksudnya bagaimana? Yang pertama sudah barang tentu lemah secara fisik. Tapi jauh yang lebih penting dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini adalah lemah keimanan, lemah akidah, lemah ilmu syariat. Maka kata Allah, falyattaqullaha, kalau kamu mempunyai generasi-generasi yang lemah seperti itu, takutlah kepada Allah. Loh, kok kenapa bisa begitu? Kita harus takut kepada generasi kita, karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu para orang tua semua ya? Oh iya. Makanya saudara hadirin, para pemirsa, Teteh, kita pernah mendengar satu riwayat di mana seorang tua atau orang tua itu yang awalnya mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena lalai dalam mendidik anak, mengenalkan kepada Allah dan Rasulnya, akhirnya yang tadinya mau masuk surga dituntut sama anak. Boleh? Kemana? Ya begitu. Wahai Allah, jangan engkau masukkan dulu dia ke dalam surgamu. Kenapa? Karena dia enak-enakan katanya. Dia ibadah kepada Allah, dia sujud kepada Allah, lalu kemudian dia beribadah kepada Allah. Tapi saya sebagai anaknya yang merupakan amanat dari engkau ya Allah, nggak pernah diajarin. Nggak pernah dikenalkan Allah, nggak pernah dikenalkan Rasulullah, nggak pernah dikenalkan akan ibadah kepada Allah. Jadi asik sendiri orang tua. Akhirnya Allah mengatakan, tarik lagi wahai malaikat, lalu masukkan orang tua tersebut dengan anaknya bareng-bareng ke dalam neraka. Itu nanti dulu. Itu cuma itu orang tua yang memang mereka juga lupa pada Allah, atau mereka sebenarnya ibadahnya bagus misalnya? Ibadahnya bagus. Artinya yang ibadahnya bagus saja, tapi lupa akan tanggung jawabnya kepada anaknya, akan diseret oleh Allah yang tadinya di surga menjadi ke neraka. Apalagi Ibadahnya bagus ya Ustaz ya. orang tuanya belentang-belentong, anaknya belangsak, kita bilang gitu kan. Tapi sebenarnya waktu di dunia tuh mungkin karena tidak menyadari, karena si anaknya itu juga sebenarnya nggak menuntut ya, karena di dunia mungkin anaknya mah enak-enak aja gitu, senang-senang aja. Tapi sebenarnya di akhirat itu jadi nanti apa yang kita lakukan di sini semuanya itu akan menjadi sebuah hal yang kita bisa rasakan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ada yang namanya balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan lewat ayat ini yang ingin saya sampaikan adalah
di ayat terakhir Allah menyampaikan wal yaqulu qaulan sadida. Dan oleh karenanya katakan kepada mereka perkataan yang baik. Maksudnya perkataan yang baik di sini kita garis bawahi pemirsa, Teteh. Artinya apa? Qaulan sadida dengan sin kecil itu katakan yang baik, berkata yang baik. Tapi kalau syadidan itu artinya kata-kata yang keras. Jadi beda bahasa Arab nih. Itu kalau sadida, iya, sadida baik. Syadidan keras. Ya. Itu beda makna. Makanya dalam berbahasa Arab harus hati-hati kita mengucapkan makhraj hurufnya. Jauh banget tuh ya. Iya, supaya tidak kemudian mengganti makna yang tersebut. tersebut. Nah, arti daripada wal yaqulu qaulan sadida ini merupakan yang dimaksud tarbiyah, pendidikan kepada anak. Pendidikan apa? Pendidikan agama. Karena di dalam agama Islam sudah ada yang menyangkut moral, akhlak, adab, ilmu, ibadah, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya bagaimana orang tua ketika hamil dianjurkan banyak-banyak baca Quran. Ya, tapi jangan milih-milih. Walaupun bukan berarti yang namanya surat Yusuf nggak bagus, Maria, gitu. Baca Quran jangan tanggung-tanggung ibu-ibu. Gitu. Semua kalau perlu selama hamil baca Al-Quran sekali khatam. Satu bulan. Artinya dididik dari mulai di rahim tersebut. Makanan yang baik, asupan yang halal untuk menjadikan apa yang kita lahirkan menjadi generasi yang soleh dan soleh. Jadi subhanallah Islam ini. Jadi bukan semenjak lahir saja, semenjak bikin moral. Semenjak bikin. Nah, Teteh kalau bikin tuh kan. Iya. Bikin coba. Iya. Bagaimana Islam mengajarkan, mohon maaf lahir batin ketika kita berhubungan intim kepada istri dan suami kita, diajarkan baca doa, gitu kan. Kadang-kadang baca doanya kagak pada apa. Aduh. Tunggu, begini gini. Ini sedikit menjelaskan tahun ke atas pemirsa. Subhanallah. Jadi Teteh tuh ya sebelumnya tuh emang bener-bener niatnya ya udah ini ya apa namanya sholat dulu, wudhu dulu, sholat dulu, ini baca Quran dulu sampai tempat tidur aku ngantuk. Itu mah kecapean, kagak niat emang. Pokoknya pada saat itu tuh ada niatan kita ingin mempunyai penerus yang soleh dan soleh. Itu harus benar-benar niatnya Teh. Ngomong-ngomong soal teladan yang baik, kata ayat suratnya nih. Aduh gaya sama Ustaz. Di surat Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Wah, contoh yang paling terbaik yang pernah ada adalah Rasulullah ya. Betul sekali. Jadi lengkapnya dalam bahasa Arab ayat itu berbunyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Ayat ini bukan ayat sembarangan. Semua Al-Qur'an memang bukan ayat sembarangan. Artinya yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika kita lebih memahami disiplin keilmuan yang lain dalam bahasa Arab, maka kita akan mengetahui bagaimana indahnya ayat dan firman serta wahyu Allah Subhanahu wa taala itu. Kata-kata pertama para pemirsa, laqad kana lakum fi Rasulillah. Dalam bahasa Arab Teteh, kalau Allah mau menyampaikan kana lakum fi Rasulillah tanpa kata laqad atau huruf laqad. Laqad itu terdiri dari dua huruf. Yang pertama lam, yang kedua qad. Jadi lamnya lamut taukid, yang kedua qad karena masuk ke dalam fi'il madhi jadinya taukid juga. Paham nggak Teteh? Enggak paham. Di sini mah bilang aja paham aja lah gitu. Soalnya pemirsanya pintar-pintar tahu. Iya. Lanjut ya. Jadi maksudnya begini para pemirsa, kalimat taukid itu merupakan penekanan. Makanya diartikan di dalam bahasa Indonesia sungguh. Artinya apa? Bahwa
Nabi Muhammad sebagai sosok manusia yang dijadikan teladan itu tidak ada keraguan di dalam. Betul. Dan itu merupakan sebuah fakta. Maka ketika kita mau selamat dunia dan akhirat, bahkan ketika kita mau mencetak generasi-generasi yang soleh dan solehah, tidak ada lain ikutin Nabi Muhammad SAW. Orang mau jadi apa kira-kira cita-citanya? Pasti ada di dalam diri Nabi. Seseorang mau jadi pemimpin yang baik, contohnya Nabi Muhammad. Seseorang mau menjadi pengusaha yang sukses, beriman, contohnya Nabi Muhammad. Seseorang mau menjadi kepala rumah tangga yang soleh, yang baik, menjadikan rumah tangganya baiti jannati, contohnya Nabi Muhammad. Pedagang, pengusaha gitu kan, semuanya ada di dalam Mau diri jadi Nabi. idola gitu ya, paling Bahkan ganteng. seorang jenderal sekalipun. Subhanallah. Nabi Muhammad ada Nabi Muhammad memimpin perang, subhanallah. Makanya dikatakan oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka sosok daripada Nabi Muhammad ini yang mesti kita kenalkan dan juga ajarannya sehingga menjadi teladan buat anak-anak kita. Ketika mereka mau berbuat sesuatu yang memang tidak dibolehkan dalam agama, ada rem. Ada rem. Oh, Nabi nggak mengajarkan begini. Oh, saya malu sebagai umat Nabi. Oh, saya takut nanti mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti apa yang dilakukan dalam video tersebut. Betul. Yang miris di sini para pemirsa sekalian, saya juga lihat itu video. Bukan hanya saja perempuan yang tidak pakai jilbab di situ. Saya lihat videonya. Tapi ada satu anak yang pakai jilbab, Allah. menari-nari Masya ya, Allah. dengan melenggak-lenggokkan tubuhnya dan mempermainkan surat Al-Fatihah, mempermainkan daripada bacaan-bacaan sholat di dalam gerakan itu. Dengan mencampur adukan dengan lagu-lagu yang kita katakan lagu, mohon maaf, dugem lah ya. Misalkan begitu. Coba kita lihat, ini berjilbab. Lah kenapa dia mampu bisa seperti itu? Karena jilbabnya hanya sebagai sebuah style, hiasan saja. Ikut-ikutan, tidak berdasarkan dari ilmu pengetahuan yang dia punya. Iya, bukan karena keimanan. Inilah kemerosotan yang sangat-sangat luar biasa yang membuat kita miris melihatnya. Sampai seperti itu dia mampu melecehkan daripada yang namanya ajaran agamanya sendiri. Mungkin dia nggak sadar, karena memang dia mau gaya-gayaan. Lucu-lucuan aja, bentuk. Oleh karenanya ini merupakan tanggung jauh ke semua pihak. Berarti kita harus benar-benar mengubah mindset anak-anak nih. Biasanya mereka tuh yang merasa kalau misal budaya-budaya luar itu lebih Iya. gaul gitu. Dan kita tanamkan, bukan berarti kalau Anda ini mengikuti ajaran agama Anda tidak modern. Betul. Gitu kan, artinya kemudian kuno. Tidak. Contoh sekarang kita bisa sama melihat ya, terlepas kekurangan dan kelebihan yang ada, bagaimana style dan gaya. Teteh kan sekarang pakai baju cakep-cakep nih, gitu kan, muslimah gitu kan. Iya, gitu kan. Belajar, ya. Artinya bukan ketika kita menunjukkan identitas sebagai seorang muslimah, bukan nggak bisa gaya. Begitupun misalkan saya kan begitu kan. Nggak mesti dong kayak zaman Nabi Muhammad misalkan pakai gamis gitu. Artinya pakai gamis melulu, atau misalkan kalaupun pakai gamis ada baju-baju modelnya sekarang gitu kan. Atau misalkan pakai kaos sekarang ada modelnya, sekaligus memberikan nasihat. Misalkan ada tulisan sempatin sholat ya, sholatlah kamu sebelum disolatin. Yang kelihatannya cool tapi tetap bergaya lah gitu, modis. Makanya tanggung jawab kita nih untuk bisa mensyiarkan sesuatu yang tadinya menurut mereka terbelakang, ini dijadikan kita menjadi modern. Betul, gitu. ya, semangat, Nek. Oh, salah ya. Aku tadi agak-agak penasaran. Tadi ada gerakan-gerakan sholat yang dipermainkan itu apa? Betul. Itu dari siswi-siswi dari mana? Iya, itu? siswa-siswi. iya. Ya, Ada siswi-siswi. Siswi. Di Wonogiri ada. Teteh ya tadi. Oh iya, di Toli-Toli. Toli. Iya, itu siswi-siswi yang ada di daerah Toli-Toli. Iya, menirukan gerakan sholat. Mereka lenggak-lenggok seperti dancer. Masya Allah. Aduh, mudah-mudahan mereka dapat hidayah cepat Iya. ya. Bahkan dia baca Fatihah itu. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya tahu lagu jangjeng begitu dan seterusnya. Gitu. Ustaz banyak sekali nih email nih. Iya, Kalau iya. dibacakan. Tapi ini bukan dari Toli-Toli kok, ini dari mana? dari Jakarta Selatan ini. Oh, Jakarta Selatan. Oh, jauh juga itu. Jauh, soalnya di selatan sana gitu. Apalagi kalau lagi macet toh. Bisa berjam-jam ya. Bisa Nah, 4-5 jam. dari sana. Baik, ini dari Putri
Putri 20 tahun di Jakarta Selatan. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri lagi nonton nih Putri ya. Ya, mudah-mudahan. Saya seorang siswi yang baru lulus tahun lalu nih, Ustaz. Dari Alhamdulillah. pemberitaan awal Maret 2013 telah terjadikan pelecehan seksual terhadap seorang siswi SMA Negeri 22 Jakarta Timur dan dilakukan oleh wakil kepala sekolah gitu ya, Menjalika yang mengajar biologi di sekolahnya. Nah, kan hal ini tuh merusak moral dan akidah yang dilakukan oleh pihak pendidik. Jadi bagaimana sih generasi bangsa ini mempunyai moral yang baik jika para pendidik tuh malah memberikan contoh yang nggak baik katanya gitu. Terus apakah karena generasi tuanya yang jat gitu kan? Karena generasi mudanya kalah ataukah generasi mudanya yang bejat juga gitu ya, karena dari generasi tuanya itu yang bejat juga. Jadi lihat saja para pejabat malah asik korupsi atau mencabuli para gitu deh katanya gitu ya. Seperti apa sih bangsa ini jika pemimpin negaranya seperti itu? Nah, maksudnya Putri ini mungkin generasi muda sekarang ini bagaimana bisa mencontoh dari yang tua kalau yang gitu, tuanya saja udah bejat nah, gitu betul. iya. Seperti itulah Putri. Jadi bagaimana mungkin ini ingin Ustadz menanggapi tentang ini ya. Silakan Ustadz. Jadi memang kalau kita melihat di akhir zaman ini, Teteh dan para pemirsa sekalian, memang sudah dekat akan yang namanya kiamat. Ya. Karena memang tanda-tanda kiamat itu sudah seluruhnya insya Allah dari sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, atau bahkan katakanlah pada umumnya apa yang Nabi sampaikan itu sudah terjadi. Ya, nah ini bagian daripada fitnah akhir zaman tersebut. Bagaimana seorang guru, na'udzubillah min dzalik, yang mestinya memberikan pendidikan yang baik, suri tauladan yang baik, contoh yang baik, justru berbuat keji, bejat terhadap anak didiknya sendiri. Oleh karena itu, kalau kita bicara salah, ya pasti salah gitu kan, yang seperti itu gitu kan. Nah, barometernya satu sebetulnya. Karena mereka itu ketika menjadi pendidik, bukan barometernya ibadah kepada Allah. Cari duit ya. Satu begitu. Sebetulnya bukan nggak boleh untuk mencari duit. Oh iya boleh. Boleh ya. saja Ada, gitu ya, kan. ada, ya. Nah, dulu juga para alim ulama kita diberikan yang namanya nafkah lewat baitul mal gitu kan. Para ulama-ulama kita. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika dia tidak mempunyai sebuah tanggung jawab moral di dalam dirinya.